Shalom, puji bagi nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur limpah banyak terima kasih kehadirat Tuhan. Kalau di mana kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kalau di mana Tuhan masih menjaga kehidupan kami dari sepanjang minggu lamanya hingga sampai saat ini. Puji bagi nama Tuhan, kembali lagi kita untuk datang berhimpun, mau datang berbakti kepada Tuhan. Bila kita mau datang dengan bersungguh-sungguh, baik yang mengikuti secara live atau yang berada di sini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, dan untuk itu sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian doa yang mengatakan, sungguh indah. Jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, baik yang mengikuti secara live atau yang berada di sini. Maka aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama saudara kita angkat pujian dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, amin, pengorbanan
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dan doa pembukaan oleh hamba Tuhan Lucy. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kembali kami datang persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan pada saat sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami seberapa hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing, kami rindu untuk datang berbuat bakti kepadamu. Tetapi sebelum jauh kami melangkah Tuhan, kami mohon kuduskan layakan kehidupan kami agar kami boleh layak menaikkan setiap puji-pujian kami boleh layak bersekutu dengan Engkau, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami diberkati, kami dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang menyaksikan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami boleh dipuaskan karena kami datang dengan bersungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Semua hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau kuduskan, sehingga Tuhan urapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan akan menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan akan menguatkan kehidupan kami, membangkitkan iman kami, sehingga kami akan semakin kuat di dalam Engkau, kami akan semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga nanti Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kuasa perkataan-Mu akan ada di bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu akan terus menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu di tengah-tengah kami akan berbuat bakti kepadamu. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu konsentrasi kami. Tetapi seberapa kami yang ada Tuhan, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, tolak hancurkan setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa, Rinai come tonight this I. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji bagi nama Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Dan tiba saatnya kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan mau bergirang-girang di hadapan Tuhan. Jauh sebelum itu saudara, kita tanggalkan segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jauh sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, Ku diberi kuasa. Haleluya. Tak mengapa saya jemput saudara kembali untuk bangkit berdiri.
diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Aku siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada maku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Puji-pujian kami tibakan sampai di sini. Dipersilakan duduk kembali dan kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian yang berkata, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
baik, puji Tuhan kita telah banyak memuji besarkan akan nama Tuhan, serta terlebih kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu di akhir zaman ini yang bisa menguatkan kami di tengah-tengah mereka akan segala panggilan Tuhan, dan terlebih juga dapat membawa kami menuju di dalam pendewasaan iman. Oleh sebab itu mari kita mau datang bersungguh-sungguh, dan sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu pujian doa yang mengatakan karya terbesar. Dan saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi kita angkatin pujian dari awal, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu. Tidak lain hati kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Beribadah kepadamu Tuhan, memohonkan berkat-berkat rohani yang daripadamu ya Bapa. Oleh sebab itu layakan hidup kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terlebih hati kami, iman kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara menjamah melawati hidup kami Tuhan. Dengan kesempatan hari ini kami datang kepadamu, adalah kesempatan yang indah dan sempurna bagi kami. Untuk kami mengalami kuasa mujizat akan terjadi, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Terlebih-lebih mendewasakan iman kami Tuhan. Semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan semakin disempurnakan iman kami. Roh, jiwa, tubuh kami Tuhan akan menerima kemuliaan yang daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, ini merupakan suatu kemenangan bagi kami. Tetapi Tuhan, kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam untuk selalu mencuri damai sejahtera agar kami Tuhan tidak dapat bersungguh-sungguh datang kepadamu. Terlebih mau belajar akan firman-Mu. Kami saat ini menyatukan iman kami menolak segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengintimidasi hati pikiran kami dengan berbagai cara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di awal rai di sikir terai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat dan membedakan segala roh menjadi Tuhan peranan yang utama untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu dan Engkau juga memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Ya, adalah kemurahan Tuhan kalau kita boleh dapat beribadah pada ibadah yang kedua. Dan dengan berkat kekuatan kesehatan, terlebih-lebih semangat di dalam diri kita untuk mau dekat dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, itu yang terutama ya. Kesehatan tubuh rohani kita ya dengan adanya suatu semangat, kemauan, kerinduan untuk kita datang berjumpa dengan kekasih jiwa kita, itu yang terutama ya. Sehingga dengan sehatnya tubuh rohani kita, walaupun tubuh jasmani kita dalam keadaan lemah, tetapi kerinduan besar kita ini senantiasa mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi bukan berarti kita lebih terfokus hanya kepada
perkara-perkara rohani, artinya tubuh rohani kita, sementara tubuh jasmani kita abaikan, ya, sehingga justru dari tubuh jasmani yang lemah kita akan sulit ya untuk berkonsentrasi, pasti akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita, batinnya kita untuk datang kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga rahasia untuk di mana Allah akan menyempurnakan gerejanya, Allah akan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kita juga secara jasmani akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang terbuang di mata Allah, tetapi semuanya Allah menjadikannya, segala sesuatu menjadi baharu kembali untuk Dia persiapkan bagi gerejanya ke tempat yang baharu juga. Puji Tuhan, oleh sebab itu saat ini mari kita belajar kembali di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan dalam salinan lama. Ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 mengatakan begini, saya undang kita semua bangkit berdiri baik di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Karena kerajaan Allah itu bukanlah berwujud atas perkataan, melainkan atas kuasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini selalu kita diingatkan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang dituntun oleh kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah ini patut kita akui. Jangan sampai kita tidak mengakui kebenaran itu. Yang walaupun memang nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus berkata, terang itu sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi manusia atau banyak orang di muka bumi ini lebih menyukai kegelapan. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan Allah. Namun dari sini kita juga bisa melihat, walaupun keadaan manusia yang nampaknya sudah jauh daripada Tuhan, hidup mereka yang sudah murtad di hadapan Tuhan, hidup yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan, tetapi pada kenyataannya kasih Tuhan terungkap dalam kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kasih Tuhan tidak membatalkan rencana Tuhan untuk membaharui, membentuk kembali keadaan manusia. Yang sejak semula Allah telah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Inilah wujud Tuhan Yesus ya, dengan kasih-Nya. Dalam kemuliaan Allah, Yesus Kristus merupakan juga cerminan kasih. Jadi Allah itu, Kristus itu adalah kasih. Bukan Kristus atau Allah itu memiliki kasih, tetapi Dia adalah kasih, saudara. Makanya dengan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, Ia membuktikan bahwa Dia yang akan mengutus anaknya untuk dikorbankan. Di mana dengan tujuan manusia yang tadinya hidup miskin di hadapan Allah, tidak berdaya, lemah, lumpuh, dan kotor, najis, hina di hadapan Tuhan. Namun Allah dengan kasih-Nya mengangkat kembali wibawa manusia walaupun belum sempurna. Karena memang Allah ingin melihat proses manusia ketika sudah dijamin, diberikan jaminan. Kehidupan mereka sudah dibayar dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah mereka masih mau mengerjakan keselamatan? Di sini kita harus mengerti bahwa sesungguhnya kita sebagai orang percaya bukanlah menjadi orang yang sekadar percaya. Menerima anugerah keselamatan oleh iman yang ada dalam diri kita. Di mana iman itu timbul, iman itu nyata dalam hidup kita. Sehingga kita mengenal akan Kristus lewat pemberitaan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 10 coba. Roma 10 ayat 17 di situ mengajarkan, mengingatkan kepada kita
bahwa sesungguhnya manusia sampai mengenal Allah itu adalah pertama-tama dari mereka mengenal lewat mendengar akan berita tentang firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman itu ada dalam diri kita, itu akan ada, timbul oleh karena kita mau mendengar firman Tuhan. Kalau tidak ada, bagaimana kita akan mau berseru-seru kepada Tuhan? Bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa kita akan mendengar firman Kristus yang memberikan suatu pengenalan tentang nama Yesus Kristus. Tentu ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang beriman, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah malu mengakui akan Injil, akan berita Kristus itu. Seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Bahwa aku tidak malu untuk mengakui Injil yang membawa kehidupan Paulus itu mengenal kebenaran yang sebenarnya. Yang membawa kehidupan Paulus tadinya hidup dalam kejahatan tetapi masuk di dalam pembaharuan. Paulus itu dulu waktu masih namanya Saulus, dia kejam sekali. Dia yang menjadi pelopor untuk membunuh Stefanus, salah satu murid Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Stefanus itu tidak menunjukkan ada perlawanan kontak fisik. Tidak menunjukkan ada suatu hina, hujat, caci maki kepada bangsa-bangsa Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus. Tidak. Dan itu juga menjadi gambaran. Sosok Stefanus menjadi gambaran bahwa dia hanya melawan lewat kesaksian saja. Dia hanya menyaksikan, memberitakan tentang Kristus Yesus. Ya, walaupun memang di dalam cerita Stefanus ketika dia bersaksi di hadapan orang Yahudi, memang ada sedikit singgungan-singgungan yang cukup keras. Bahwa orang Yahudi ini yang dia kenal, yang berada di sekitarnya pada saat itu, mereka inilah yang membunuh kebenaran itu. Yang membunuh Yesus. Tetapi itu merupakan suatu teguran yang nyata. Lewat kebenaran firman Tuhan dan bukan hikmat Stefanus, tapi ilham daripada roh. Ilham kuasa daripada roh. Ini yang dimaksud kuasa. Perkataan-perkataan tentang rahasia kerajaan Allah. Kalau berbicara tentang kerajaan Allah, identik dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapa lagi yang tinggal di kerajaan sorga? Tidak ada. Siapa? Saya. Tidak mungkin. Siapa? Imam besar di dunia ini? Tidak. Justru yang menjadi atau yang menempatkan, dia yang duduk di tahta yang maha tinggi. Dia adalah Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja di dalam kemuliaan Allah. Makanya Stefanus pun dia bersaksi secara manusia, dia adalah orang yang penakut. Sebab kalau kita melihat sejarah pengikut-pengikut Kristus adalah suatu komunitas kecil. Bahkan kalau saudara mempelajari tentang sejarah gereja, pengikut-pengikut Kristus di zaman gereja mula-mula mereka dianggap sekte-sekte yang menyesatkan. Yang dianggap benar institusi lembaga-lembaga keagamaan yang dianggap sah oleh pemerintah di zaman gereja mula-mula itu adalah seperti kaum Sanhedrin, para ahli Taurat, Farisi, orang-orang Yahudi dan tentu orang-orang Roma ya, orang-orang Yunani dengan agama-agama yang sebenarnya mereka menyembah dewa, bukan menyembah Yesus Kristus. Namun disinilah Yesus mengutus orang-orang yang tidak dikenal, yang statusnya itu mungkin orang biasa. Tetapi itu cara Allah untuk mempermalukan orang yang menganggap dirinya berhikmat, yang menganggap dirinya penguasa. Tapi Tuhan memilih orang yang dianggap rendah. Makanya ada suatu kemurahan yang besar, saudara. Jikalau saya dan saudara
masuk di dalam rencana Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oh, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Dia yang membawa kabar baik itu seumpama seperti orang yang membawa suatu kabar yang akan membawa damai sejahtera. Ya, coba kita buka dulu. Roma 10 ayat yang ke-15. Roma 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa... Betapa indahnya kedatangan mereka yang diutus untuk memberitakan nama Yesus itu. Kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, kedatangan yang membawa kabar baik. Itu betapa indahnya, itu firman Tuhan. Dan memang di hari-hari ini saudara, saya yakin dan percaya bahwa ketika pelayan, hamba-hamba Tuhan datang untuk memberitakan firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran saudara. Ya. Tetapi mereka yang meremehkan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang justru akan menerima hukuman. Bahkan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Barang siapa yang meremehkan firman Allah, ia akan menerima resikonya. Bahkan di dalam salinan yang lain, salinan lama mengatakan, barang siapa yang membenci akan firman Tuhan, dia akan dihukum. Coba kita baca. Amsal 13 ayat 13. Salinan lama. Amsal 13 ayat yang ke-13 dalam salinan lama. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum itu, ia itu kelak mendapat pahalanya. Ya, jadi orang yang membenci dan meremehkan firman, ia kelak akan binasa. Kalau saudara tidak percaya, silakan pertahankan kebenaran saudara. Hidup tanpa firman Tuhan, silakan. Yang penting kami sudah menyampaikan, awas jangan remehkan firman Allah. Suatu hari, suatu masa-masa kelak nanti, saudara akan menyesal ya. Akan menyesal, akan datang masanya. Seperti dalam Amos 8 ya. Di mana Amos 8 di situ mengatakan orang-orang yang mengidar-idar, yang mencari kebenaran, mencari persekutuan firman Allah, mencari persekutuan anak-anak Tuhan, oh mereka tidak bisa mendapatkannya. Sebab mereka tanpa sadari mereka begitu haus dan lapar. Ingin mencari jamahan Tuhan, ingin mencari dan datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak tepat pada waktunya. Amos 8. Amos 8 ayat yang keberapa itu? Ya, ayat 11 12 ya. Silakan. Amos 8 ayat 11 mulai. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Tuhan suatu kelak nanti akan mengirimkan suatu kelaparan. Nah, bukan kelaparan akan makanan, tetapi bukan kelaparan akan tubuh jasmani. Makanan, minuman, bukan saudara. Dan bukan kehausan akan air, Ya, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. melainkan mereka manusia lapar akan haus, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terus Ayat 12. ya, Mereka akan mengembara dari laut ke laut mereka mencoba mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur menjelajah dari segala 4 penjuru alam untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. tetapi tidak mendapatkannya. Nah, ada masa-masa seperti ini. Saat-saat ini saudara bebas beribadah. Wah, di mana-mana, apalagi ibadah online. Ketika saudara pegiat medsos ya, yang begitu giat untuk membuka Instagram, Facebook dan sebagainya, di mana di situ saudara menemukan banyak sekali ibadah-ibadah. Dengan limpahnya kebenaran firman Tuhan dibentangkan. Wah, tapi saudara cuek. Hati-hati saudara, ada masanya. Saat ini mungkin kita berpikir secara logika,
Masa sih? Ya, saat ini kita merasakan kelaparan secara tubuh jasmani sehingga kita berusaha untuk bertahan hidup supaya kita tidak jatuh miskin, kita tidak mengalami kepapaan, kita tidak akan mengalami kelaparan yang terutama itu. Tetapi bagaimana kita sedang diuji juga imannya agar kita untuk senantiasa hidup bersyukur. Karena ketika ujian iman mungkin kita sedang di masa-masa sulit dan mengalami suatu kelaparan. Di situ ada hikmahnya. Oh haleluya. Ternyata ketika Tuhan menurunkan tulah. Sebenarnya segala sesuatu yang kita miliki yang selama ini kita sombongkan. Itu tidak berarti apa-apa. Karena memang Amsal 11 ayat yang keempat mengatakan. Di hari kemurkaan Allah. Harta benda tidak berguna. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, ia justru akan menjadi orang yang hidup tenang. Ya, orang yang justru terjamin makanan dan minumannya. Dijamin oleh Tuhan. Bahkan masa keamanannya itu pun Tuhan menjaminnya. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayatnya yang keempat. Ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tidak percaya dalam nama Yesus, percayalah saudara. Ini merupakan perkataan yang bukan berasal dari akal-akalan pikiran dari saya pribadi. Melainkan ini firman Tuhan. Dan kalau saudara berimankan kepada firman Tuhan, itu akan terjadi. Di masa sukar sekarang ini, waduh, sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Sulit sekali untuk membangun suatu usaha yang mungkin karena pandemi runtuh. Akhirnya saudara mencoba untuk membangun kembali, rasanya berat. Sulit sekali untuk kita bangkit kembali dan memulai dari nol oleh karena bencana. Yang seolah-olah bencana selalu diidentikan dengan murka Allah. Ya biasanya kalau secara manusiawi kita merenungkan dengan nurani kita. Segala sesuatu Allah berencana dengan suatu rencana yang baik yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi yang tidak enak, pasti itu identik dengan kemarahan Tuhan. Dan apapun itu yang Tuhan lakukan karena Tuhan sakit hati, karena Tuhan menunjukkan amarahnya, itu hak dia. Kita hanyalah manusia. Dia pun kalau marah, Tuhan pun kalau ingin bertindak sesuatu selalu mendatangkan kebaikan. Daud pernah mengalami seperti itu. Ketika jatuh dalam dosa, dia terima kok. Dia terima. Tuhan akan mengampuni dia. Tuhan tetap akan mengampuni dosa Daud. Namun konsekuensinya karena Daud sudah berbuat dosa. Terlebih dosa zina terhadap Bathsheba. Dia akan mengalami suatu masa-masa sulit. Ya, tantangan-tantangan besar dari dalam kerajaan dan di luar kerajaan. Tetapi hal yang terutama Daud diampuni. Dan yang membuat Daud diampuni, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Daud mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Daud mau mengakui segala dosa dan kesalahan. Maka seperti ini yang diinginkan Tuhan. Dan kalau kita mengingat Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai 14 saudara. Di situ rahasia bagaimana Tuhan akan meninggalkan berkat yang baru. Ya, akan memulihkan keadaan kita. Menyembuhkan kita kalau kita mau datang mengadu kepada dia. Merendahkan diri, berpuasa, meratap dan menangis. Mengoyakkan hati kita, bukan tubuh kita. Jadi di sini mengingatkan kita selalu bahwa berpuasa, merendahkan diri itu adalah suatu contoh teladan. Cara kita untuk kembali menerima kemurahan Tuhan. Tuhan akan memberikan belas kasihan-Nya. Dia akan meninggalkan berkat yang baru kepada kita. Tuhan akan berbalik kepada engkau.
Dan kalau kita merendahkan diri, berpuasa, meratap, menangis, mengoyakkan hati kita. Artinya ada perubahan, ada pertobatan dalam diri kita. Bukan mengoyakkan ya pakaian kita. Ya, banyak orang berpuasa hanya kelihatan dari penampilan. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan di dalam Matius pasal yang keberapa itu? Pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-16 ya, 17. Bahwa kalau berpuasa jangan kasih kasih tunjuk itu muka yang seperti orang berpuasa. Seolah-olah ingin mendapat simpati. Jangan seperti itu. Kalau kita mengadakan doa dan puasa tidak usah juga, apalagi di masa medsos sekarang. Dikit-dikit posting. Doa puasa. Pas lagi menyembah itu ada foto. Tanpa kita sadari kita menyembah sambil selfie. Ukur-ukur, biar angle-nya bagus. Biar kelihatan menyerah. Tidak murni lagi. Tidak perlu. Ini suatu contoh-contoh yang mengoyakkan pakaian. Ya memang ciri di perjanjian lama kalau kita pelajari, orang yang merendahkan diri, dia duduk di pasir, merendahkan diri di hadapan Allah atau di hadapan raja, dia menggunting rambutnya, lalu dia mengoyakkan jubahnya, lalu dia bersujud tengkurap di hadapan raja atau di hadapan Tuhan. Itu suatu ciri yang merendahkan diri. Jadi kalau rambut berbicara kemuliaan. Ya artinya bagaimana sih kalau penampilan kita yang sudah amburadul. Artinya kita sudah tidak mementingkan harga diri kita lagi. Kalau kita sudah berbuat dosa ya. Kita sudah tidak berpikir harga diri kita memang sudah hina. Karena kita sudah berbuat salah kepada Sang Raja. Kepada Tuhan. Nah, dengan begitu kita membuktikannya. Kita menerimanya. Tetapi dalam hal ini Yoel 2 itu ternyata Tuhan ingin bukan mengoyakkan pakaian. Bukan yang kelihatan berpuasa. Ya. Cukup kita berpuasa, cuci muka lah. Coba kita baca saja. Matius 6 atau 5 itu. Matius 6 ayat 15. 16, 17 coba. Matius 6 ayat yang ke-16 mulai. Ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jangan muram mukamu, jangan bikin-bikin. Kasihan kalau puasa. Biasa aja. Terus? Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Kasihan ini Alex Timbuleng. Waduh, sudah berpuasa 3 hari. Udah kasihan. Setia sekali kepada Tuhan. Jangan seperti itu ya. Ya kecuali kalau memang tanpa sengaja orang melihat, puji Tuhan ya. Itu karena Tuhan yang melihat juga. Terus dulu. Aku berkata kepadamu. Ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi seakan-akan tutup semua itu. Jangan menunjukkan kita lagi puasa panjang. Puasa 3 hari, 5 hari, 7 hari, 30 hari, 40 hari. Tutup itu. Terus? Supaya jangan dilihat oleh orang. Ya, supaya jangan diperhatikan orang. Apalagi yang sengaja-sengaja supaya dilihat orang. Bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, terima kasih. Garis bawahi, hanya Bapa yang melihat. Puji Tuhan kalau orang mengetahui, jemaat mengetahui, rekan-rekan hamba Tuhan mengetahui engkau sedang berpuasa. Ya, puji Tuhan. Itu pun karena Tuhan. Tapi jangan disengaja, saudara. Ya, selalu saya kembali ingatkan hati-hati hamba-hamba Tuhan yang rajin puasa. Awalnya engkau tulus, tapi karena engkau sudah mengenal suatu media sosial, engkau jadi pegiat media sosial, dikit-dikit engkau posting, doa puasa 40 hari, tulis besar-besar lagi. Rasanya itu mau ditulis, doa puasa, doa semalam suntuk, ditulis dia punya bagian-bagian, part 1, sesi pertama, sesi kedua, puasa. Rasa-rasanya itu harusnya laporan kerja yang akan diberikan di saat rakerda. Tapi itu kita masukkan di media sosial. Untuk apa? Untuk apa itu?
Ya kalau untuk posting jarang-jarang tidak mengapa lah. Tidak mengapa. Tetapi ya alangkah baiknya diam-diam saja. Ya sesekali 2 kali, sekali lagi tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Selama orang itu tulus, biasa kan ada orang-orang yang maaf kata mungkin bahasa Manado itu mangkage ya. Artinya kaget dia kenal media sosial ya. Mungkin dia tulus, oh puji Tuhan lagi ibadah puasa dia posting. Ya walaupun dipertanya untuk apa menunjukkan seperti itu ya. Untuk apa? Lebih baik kita posting ayatnya. Yang kita tampilkan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang yang membaca itu diberkati dengan ayat itu. Nah itu jauh lebih baik. Daripada kegiatan-kegiatan yang kita tunjukkan. Dikit-dikit laporan. Setiap minggu itu ada. Tapi kalau untuk pengumuman. Ya khusus untuk jemaat. Begini. Itu tidak mengapa. Pengumuman. Asal jangan menjadi suatu status yang hanya untuk mencari hormat. Nah itu harus dihindari ya. Nah kembali lagi kita sudah melebar. Kembali lagi bahwa suatu kerajaan Allah itu bukan saja terdiri di atas perkataan. Tetapi perkataan yang mengandung kuasa. Kuasa yang terutama di sini. Yang justru akan membuat setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Allah itu akan mengalami mujizat-mujizat perkara heran boleh terjadi. Sebab lewat ucapan yang mengandung kuasa, saya percaya ada suatu pekerjaan roh yang akan bekerja ketika perkataan yang mengandung kuasa itu pergi keluar dari mulut seorang hamba Tuhan. Maka ia akan mengerjakan sesuatu di dalam diri jiwa yang menerima firman Allah. Dengan membuka hatinya. Dengan bersungguh-sungguh. Dengan tanpa meremehkan. Saat ini pun saya percaya. Saudara yang mendengar dalam keadaan sakit. Akan firman Tuhan ini. Saudara akan mengalami pemulihan. Kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Kalau engkau betul-betul datang. Mau mendengar. Mencari firman Tuhan. Karena memang kita diingatkan. Beringat-ingatlah engkau ketika engkau mau datang ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar firman Tuhan. Itu terlebih baik daripada engkau memberikan suatu persembahan. Ya. Karena kami menuntut kepada jiwa-jiwa jemaat. Bukan soal pemberian persembahan itu yang kuutamakan ya. Bukan kami melarang. Bukan kami meniadakan. Bukan kami menolak. Tapi ini sesuatu hal yang terutama, berarti ada sesuatu primer, ada yang sekunder. Ada yang diutamakan, dipertamakan, ada yang dikeduakan. Dan dengan firman Tuhan ini kami percaya. Ketika kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Disitulah akan membentuk suatu ketaatan yang akan menggerakkan hati kita. Dan terlebih pengetahuan pengertian kita. Akan firman Allah. Orang yang sudah mengenal dan taat akan melakukan firman Tuhan. Ia tahu cara memberi yang terbaik. Saya percaya besar kecil yang dia berikan. Tapi dengan dasar dia mencari Tuhan dulu. Pengertian firman Tuhan itulah yang akan mendewasakan dia. Termasuk salah satunya. Bagaimana dia diajarkan cara memberi persembahan yang baik. Tapi kalau saudara datang beribadah hanya untuk terfokus menunjukkan pemberian saudara. Tetapi firman Tuhan saudara hanya tidur, main handphone dan sebagainya. Itu kan kelihatan pura-pura. Persembahan seperti itu ya sebenarnya Tuhan tidak menginginkan. Karena yang terpenting firman Allah yang mengubah hati kita. Mengajarkan termasuk salah satunya bagaimana kita memberi yang terbaik. Kalau khotbah yang kemarin lalu mengingatkan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Artinya di sini orang bisa sampai kepada tahap untuk berusaha memberi daripada menerima. Itu karena pengetahuan firman Allah yang bertumbuh di dalamnya. Sehingga dia merasa kaya berlimpah-limpah. Bukan kaya akan materi-materi dunia. Tetapi kaya akan kebijaksanaan
Itu yang diperingatkan Paulus kepada Timotius. Supaya Timotius mengajarkan kepada orang-orang kaya yang menganggap dirinya berkelimpahan secara materi. Tetapi Paulus mengajarkan, ingatkanlah kepada mereka. Agar mereka jangan mengejar hal yang sia-sia. Tapi senantiasa berusaha memperkayakan dirinya dengan kebaikan, kebijaksanaan. Bukan kaya materi. Supaya ketika mereka beribadah, mereka jangan menyogok Tuhan dengan kekayaannya. Ingatlah, Daud di dalam Mazmur 51 mengatakan bahwa hati yang patah dan hancur, jiwa yang hancur itu yang kau inginkan. Bahwa sesungguhnya aku sudah memberikan persembahan korban kepada engkau. Engkau tidak menyukainya, kau tidak menerimanya. Itu pengalaman Daud loh. Kurang apa lagi dia? Seorang raja. Oh, dia tahu memberikan yang terbaik. Korban-korban yang terbaik, saudara. Tetapi pengalaman Daud dia tahu. Ketika kita mau datang berserah. Apalagi untuk pengampunan dosa. Yang sebenarnya bukan lagi sembelihan korban. Tetapi sembelih akan kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan berkenan. Jangan sampai kita mengutamakan menyogok Tuhan dengan pemberian-pemberian kita. Ya, justru yang terutama kita taat firman Tuhan. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-10 di situ bangsa Israel mencoba mengelabui Tuhan, menyogok Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan katakan, pemberianmu itu, persembahanmu itu tidak berkenan di hadapanku. Itu semua kejijikan bagiku. Sekalipun engkau merayakan hari raya. Engkau menadahkan tangan untuk berdoa, meminta, memohon kepadaku. Itu semua kejijikan bagiku. Bahkan Tuhan memperingatkan, siapa yang menyuruhkan engkau untuk engkau menginjakan kakimu di pelataranku. Itu kalau Tuhan sedang menunjukkan kekudusannya, wah, tidak terima kita. Ibarat kata dari mimbar, ke orang berdosa. Siapa yang suruh menginjakan kakimu di dalam gereja ini? Ini adalah rumah Tuhan. Saya kira belum ada ya hamba Tuhan seperti itu. Tapi firman Tuhan datang daripada Allah, ya sah-sah saja. Dia adalah Tuhan alam semesta. Dia bisa membedakan mana orang yang datang mencari dia, mana orang yang berpura-pura. Coba ya, saya 1 ayat 10 apa bisa dikatakan? Yesaya 1 ayat 10-11. Ya. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia bermoral. Ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak? Untuk apa korban yang banyak-banyak itu? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Berupa domba jantan. Terus. Akan lemak dari anak lembu yang gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba. Dan kambing jantan tidak kusukai. Terus. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadirat Allah. Siapa yang menyuruhkan itu? Menuntut itu daripada kamu. Bahwa kamu telah menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Baunya adalah kejijikan bagiku. Sampai situ saja, terima kasih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini Tuhan melihat. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tapi dikategorikan. Dijuluki di mata Allah mereka seperti bangsa Sodom dan Gomora. Bangsa yang memiliki kenajisan, perzinahan rohani dalam hidupnya. Tuhan tidak suka seperti itu. Persembahan itu tidak perlu. Karena memang untuk apa? Sejatinya kita memberikan persembahan itu sebenarnya mengandung, menunjukkan, mengajarkan kita suatu ketaatan. Sampai di mana ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Memberikan perpuluhan. Memberikan persembahan, korban tatangan, ucapan syukur.
Itu sebenarnya nilai-nilai di dalamnya itu tentang ketaatan. Mengenai persembahan sulung. Wow. Sampai di mana ketika kita bekerja diberkati Tuhan. Lalu persembahan pertama, persembahan sulung itu yaitu hasil, seluruh hasil. Wow. Kerja kita, gaji kita serahkan kepada Tuhan. Wow, haleluya. Itu suatu sembelih. Sebenarnya ketaatan kita menyembelih kedagingan kita. Kebutuhan kita. Oh, sampai di mana nih keyakinan kita. Kalau saudara melakukannya dengan iman, ya Tuhan yang akan menilai, akan membalas sesuai dengan ketaatan. Kalau engkau bisa taat, Tuhan bisa. Tuhan juga bisa taat. Kalau engkau bisa setia, Tuhan jauh lebih setia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi engkau sebelum engkau ada di dalam dunia ini. Disitulah menunjukkan kita betul-betul beriman kepada Tuhan. Makanya kalau soal kerajaan Allah, ingatlah saudara, biasakan kita ini melawan segala kelemahan lewat kedagingan, keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kita dengan berita-berita, ya, dengan suatu perkataan-perkataan tawaran dunia yang seringkali mengganggu iman kita, meruntuhkan iman kita. Lawan dengan perkataan yang limpah dengan firman Allah. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat yang ke-16. Bahwa sesungguhnya hendaknya engkau limpah kaya akan firman Allah. Perkataan Kristus. Supaya di situ engkau bisa dengan karunia hikmat. Dengan hikmat marifat itu engkau mengajar seseorang. Bisa menasihati, bisa menegur di dalam kasih Kristus sambil mengucap syukur. Sebab perkataan firman bukanlah perkataan kotor, tetapi perkataan yang membangkitkan iman. Bukan saja saudara menguatkan iman, tapi saudara bisa membangkitkan jiwa saudara sendiri. Ketika saudara merasa terpuruk, merasakan sakit penyakit, saudara lawan itu. Biasa intimidasi, ya. Pikiran-pikiran negatif kita lawan. Dalam nama Yesus aku sudah disembuhkan. Tuhan tahu. Tuhan melihat kesakitanku, kesesakanku. Dalam nama Yesus, aku yakin dan percaya. Seruan-seruan daripada orang-orang benar itu didengar oleh Tuhan. Karena memang perkataan kita memang sudah diurapi. Perkataan kita sebagai orang-orang kerajaan Allah yang dipilih oleh Tuhan harusnya perkataan yang mengandung kuasa, ya. Dengan perkataan itu kita bisa dibenarkan. Dengan perkataan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus itu juga bisa membuat hidup kita ini bersalah. Hati-hati. Mulut ini berkuasa saudara. Kalau saudara pelajari di dalam Yakobus 3. Wah itu bagai lidah perkataan itu. Bagaikan api kecil yang bisa membakar hutan yang begitu luas. Artinya di sini mungkin Yakobus menceritakan tentang konsekuensi mereka yang tidak bisa menahan perkataan. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan perkataan itu dengan baik, waduh, dia bisa membangkitkan iman orang, menyembuhkan orang, berkata-kata firman Tuhan, terlebih membangkitkan hidupnya. Perkataan kita sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita harus tetap mengarahkannya kepada hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah orang yang memiliki perkataan-perkataan. Yang pertama membangkitkan iman. Yang kedua selalu membawa kedamaian. Yang ketiga yang senantiasa mengakui Yesus Kristus. Memuji memuliakan Tuhan tapi yang disertai perbuatan. Sebagai ayat terakhir, jangan sampai kita mengakui, jago kita memberitakan, tapi hidup kita tidak selaras, tidak sepadan. Walaupun kita berseru-seru, walaupun kita mengakui Allah, tetapi tindakan kita itu justru membukankan Dia. Itu 1 ayat yang ke-16. Pakai mic ya. Itu 1 ayat 16. Itu 1 ayat yang ke-16. Ya. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Tetapi dengan perbuatan mereka itu mempermalukan Tuhan.
Mereka menyangkal diri mereka itu tidak mengenal Dia. Karena perbuatannya tidak selaras. Bibir lidah mereka mengakui, memuliakan Tuhan. Seperti yang disinggung Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat. Oh, jago-jago Alkitab ini. Bahwa mulut mereka memuliakan aku, menghormati aku. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati-hati, saya dan saudara kalau kelihatan beribadah, memuji Tuhan, mengajarkan, bersaksi dan sebagainya itu jago. Tapi sebenarnya kehidupan kita, perbuatan kita justru menyangkal semuanya itu. Nah, itu berbahaya itu. Itu kena dalam Titus 1 ayat 16. Terus Mereka keji dan durhaka mereka itu keji dan durhaka. dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sebab mereka dengan perbuatannya sudah mendustai firman Allah. Yakobus 1 ayat 20-21 dikatakan bahwa orang yang sudah mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya, dia sama seperti pendusta. Dia sudah menipu dirinya sendiri. Dia seperti orang yang sedang bercermin, habis itu tinggalkan cermin itu. Cermin itu adalah firman Tuhan yang seringkali membuat kita sadar akan diri kita supaya kita bercermin kepada firman Allah. Oh haleluya, Alex Timbuleng. Sebenarnya oleh firman Tuhan engkau adalah ciptaanku. Yang aku buat, aku ciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketika bercermin, oh Alex Timbuleng sadar dia adalah, hidupnya itu adalah miliknya. Tapi yang ditulis Yakobus, kalau orang yang mendengar namun tidak melakukan kehendak Tuhan, dia seperti orang yang berkaca, habis itu meninggalkan kaca itu. Habis itu dia lupa seperti apa rupanya. Itulah kehidupan. Yang mendengar firman Tuhan, kelihatan mendengar firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, tapi pada prakteknya itu tidak melakukan. Karena dia sendiri akhirnya lupa akan teguran-teguran firman, nasihat firman Tuhan. Yang padahal Tuhan begitu menghargai. Firman Tuhan selalu menjadi cermin, mengingatkan kita sampai di mana kita sudah melakukan dosa, sampai di mana jalan kita sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Itu firman Tuhan, kita berkaca. Apakah kita ada kotoran-kotoran dosa sehingga dengan cermin itu kita bisa melihat, kita bisa berkaca. Itulah firman Tuhan seperti cermin. Kita bercermin kepada firman Tuhan, oh Tuhan, ternyata aku ada salah, aku ada kotor dan dosa. Ampunilah aku Tuhan. Itulah manfaat dari firman Tuhan. Dan yang terutama, diingatkan ayat pokok kita pada saat hari ini. Bahwa kuasa yang dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Jadikan itu suatu kuasa yang kita manfaatkan untuk dapat membangkitkan iman orang lain. Untuk memberitakan kerajaan Allah supaya mendatangkan damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu pada saat malam hari ini. Di dalam segala keterbatasan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau ampuni jikalau ada kata-kata yang sudah keluar dari kebenaran-Mu Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu menyempurnakan firman-Mu. Agar kami yang mendengar, kami yang belajar boleh dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Agar kami juga dapat menjaga setiap perkataan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih sejak semula. Untuk dapat memberitakan nama Yesus. Memberitakan Tuhan kerajaan sorga. Sehingga menghadirkan suasana sorga. Dan mendatangkan damai sejahtera di sekitar kami Tuhan. Terima kasih kami percaya perkataan kami yang mengandung kuasa. Itu terjadi, itu dapat kami lakukan bukan sekedar kami memberitakan firman Allah. Tetapi itu menjadi suatu perkataan yang membangkitkan iman kami. Ketika kami mengalami keterpurukan sakit penyakit. Dengan perkataan yang mengandung kuasa itu dapat menyembuhkan kami. Kami melawan segala kelemahan tubuh.
Kami melawan segala sakit penyakit. Kami melawan segala kuasa di dunia ini. Dengan perkataan yang mengandung kuasa. Agar nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami. Sebab kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi. Dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak usir engkau iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ribidis adalah walarai. Terima kasih Tuhan. Kuduskan ruang tempat kami. Bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan di masing-masing tempatnya. Disucikan. Terlebih hati kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah penyerahan kami Tuhan. Kesungguh-sungguhan kami untuk datang di dalam hadirat-Mu. Menghormati, menyembah Engkau dengan segala kerendahan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Right love, delight crowd run, died it run, the crowd tried love, died it run, night it crowd love, died it run, betray, hello, wala ribidis ay dalaw, wala ribidik radalawalawan. Hallelujah, ribidilawalawarawalawan. Ribidis adalah ridik, adalah rindik, ridisi idoli, bidikawalawan. Rai di bidisik idolo, halawa, bekerja dengan kuasa-Mu. Ridi bidisik, ridi aidisi bidi ando wala, haleluya, haleluya. Wala ridis idolo, wala. Haleluya. Ridi bidis idolo, wala ribidika. Ribidisik idolo, wala ridik idolo, wala ribidis idolo, wala ridis idolo, wala ridibidis idolo, wala Jalan-jalan di tengah-tengah kamu, memperhatikan kamu. Oleh sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, hai hamba-Hambaku dan anak-anak. Naidillah, I come, naidillah, kembali aku datang membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Aku sudah menyampaikan kebenaranku melalui bibir mulut hamba. Naidillah, I come tonight. Ini yang aku suka dalam kehidupan kamu, hai hambaku dan anak-anak. Kalau
kamu datang menghampiri Ridisik aku. aidelo Kamu datang mencari aku dengan sungguh-sungguh. Kamu akan melihat, aku akan memberkati kehidupan kamu. Ada penghiburan yang aku akan berikan kepada kamu. Oleh sebab itu giatlah kamu mencari aku di hari-hari ini. Orang yang senantiasa datang mencari aku akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hatinya. Hambaku dan anak-anakku, dunia akan semakin bergoncang, tetapi bagi kamu yang hidup di dalam aku, kamu tidak perlu takut dan gemetar. Let the Lord come tonight. Karena janji firman-Ku ya dan amin dalam kehidupan kamu. Aku menjamin akan melindungi kamu. Aku adalah sumber pertolongan kamu, hai hambaku dan anak-anakku. Let the Lord come tonight, the Lord is high. Dan biarlah setiap perkataan firman-Ku hidup di dalam hidup kamu, sehingga kamu boleh menjadi berkat bagi lingkungan kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu di hari-hari ini dalam melayani pekerjaanku. Karena kamu akan melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang akan aku berikan kepada kamu. Aku berjanji setia, aku akan menyertai kamu sampai bekerjalah lebih sungguh-sungguh, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Demikianlah suara rohku, berbahagialah kamu yang sudah mendengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang kami boleh terima pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan sempurnakan ibadah kami, pelayanan kami pada saat malam hari ini. Kau kembalikan urapan baru, kembalikan kekuatan baru Tuhan. Tatkala kami sebentar beristirahat, Engkau pun dapat menghampiri kami untuk memberikan petunjuk-petunjuk lewat mimpi Tuhan, hayal apapun caramu Tuhan. Kau mempunyai banyak cara untuk menegur kami, menasihati kami, mengajarkan kami Tuhan untuk kami tetap waspada. Terlebih-lebih kami tetap setia di dalam lingkaran kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu tidak terbendung dengan apapun juga. Biarlah Tuhan kami menjadi manusia yang memiliki hati yang bukan menghambat kuasa-Mu bekerja untuk masuk dan mengendalikan kehidupan kami. Tapi biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati yang selalu menerima kebenaran, kuasa firman dan kuasa roh-Mu Tuhan. Yang akan Tuhan mengubahkan kehidupan kami untuk dapat melayani jiwa-jiwa dengan perkataan, ucapan kami, tindakan kami, perbuatan kami Tuhan. Dengan karya-karya ajaib yang semata-mata dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, bukan kami semata. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memakai kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sidang jemaat, para simpatisan yang berkenan baik dengan kuasa Roh Kudus mereka yang belum dibaptis dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau terus kejar kehidupan mereka. Doa kami ya Bapa, agar mereka dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Mereka mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Sukacita sorga yang dihadirkan oleh kuasa Roh Kudus. Terlebih-lebih Tuhan Roh Kudus yang akan membuat dan memampukan mereka untuk dapat mengeluarkan buah-buah kebenaran di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami pada saat hari ini. Diberkatilah sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang melayani, bahkan yang menyaksikan Tuhan. Semuanya Engkau yang akan mencurahkan berkat kasih karunia dari sorgawi. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Engkau yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adalah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita. Memberikan penghiburan dan pengharapan baru. Sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput gerejanya di atas awan-awan. Di dalam kemuliaan yang kekal. Sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.